Bianca Censori bikin Grammy heboh, kayaknya rugi 326M. Grammy Awards 2025 emang udah kelar guys, tapi obrolannya masih panas banget. Kali ini bukan soal siapa yang menang atau siapa yang tampil paling keren, tapi soal drama di karpet merah yang sukses bikin dunia geger. Kanye West dan istrinya Bianca Censori muncul dengan gaya yang, nyaris tanpa busana. Awalnya sih Bianca tampil pakai mantel bulu tebal guys, tapi pas foto di karpet merah, tiba-tiba dia ngelepas mantelnya dan tampil dengan outfit super transparan yang bikin mata semua orang melotot. Gaya Bianca ini langsung menuai banyak kritik guys. Banyak yang bilang kalau busananya nggak pantas buat ajang bergengsi sekelas Grammy. Bahkan ada kabar yang beredar kalau Kanye dan Bianca diusir dari acara gara-gara outfit yang terlalu vulgar. Tapi di sisi lain ada juga yang bilang mereka emang pergi sendiri setelah bikin heboh. Yang jelas nggak lama setelah itu masalah lain muncul guys. Kanye dikabarkan kehilangan 326 miliar gara-gara skandal ini. Seorang investor Jepang yang tadinya mau danai konsernya di Tokyo Dome langsung cabut dan batal kasih dana buat 2 konser di sana. Buset, gara-gara satu outfit duit ratusan miliar bisa melayang. Kira-kira ini murni blunder atau strategi marketing ya biar tetap jadi bahan omongan dunia. Kanye dan Bianca emang dikenal gak takut bikin sensasi guys, tapi kali ini taruhannya gede banget loh. Guys, dunia hiburan Asia lagi berduka nih. Barbie Zhu atau yang lebih dikenal sebagai Sanjay di Meteor Garden meninggal dunia di usia 48 tahun akibat komplikasi pneumonia dan influenza saat liburan di Jepang. Kabar ini benar-benar bikin shock guys, terutama buat generasi milenial yang tumbuh dengan drama ikonik ini. Sosok Sanjay yang kuat dan gak gampang nyerah di Meteor Garden ternyata harus menyerah pada penyakit yang selama ini mungkin sering kita anggap sepele. Kepergian Barbie Zhu gak cuma meninggalkan duka buat keluarga dan sahabatnya, tapi juga buat para fans yang masih susah percaya kalau idola mereka benar-benar pergi selamanya. Tapi yang bikin banyak orang bertanya-tanya, kok bisa sih ini terjadi? Padahal Barbie Zhu masih terlihat sehat dan ceria awal Januari lalu saat menghadiri pesta pernikahan putri seorang produser terkenal di Taiwan. Bahkan di malam tahun baru dia masih sempat muncul di Instagram bareng keluarganya. Awalnya banyak yang mengira berita ini cuma hoax guys, tapi setelah dikonfirmasi oleh adiknya di Shu, ternyata semua ini nyata. Flu dan pneumonia mungkin terdengar seperti penyakit biasa guys, tapi faktanya bisa jadi fatal kalau nggak ditangani dengan baik. Buat para fans, mari kita kenang Barbie Zhu lewat peran-perannya yang luar biasa dan semangatnya yang nggak pernah padam. Selamat jalan Sanjay, terima kasih udah jadi bagian dari masa kecil dan remaja kita. Gas melon langka, warga pada panik. Udah muter 5 tempat tapi tetap nggak dapat LPG 3 kilo. Bukan cuma kamu guys, banyak warga juga ngalamin hal yang sama. Sejak beberapa hari terakhir, gas melon jadi barang langka guys. Bahkan warung-warung pengecer kehabisan stok. Padahal ini sumber energi utama buat masak di rumah dan usaha kecil. Kalau begini terus, banyak warung makan bisa tutup gara-gara nggak bisa masak deh. Terus gimana dong nasib masyarakat kecil yang bergantung sama gas subsidi ini? Pemerintah bilang sih stok gas aman dan subsidi nggak dipotong. Tapi kenapa warga masih kesulitan dapat LPG 3 kilo ya? Ternyata ada aturan baru nih guys yang melarang penjual eceran jual gas melon sejak 1 Februari 2025. Namun per hari ini Presiden Prabowo mengizinkan pengecer untuk kembali menjual LPG 3 kilo seperti biasa. Keputusan ini diambil setelah diskusi dengan DPR dan Kementerian ESDM demi memastikan harga tetap terjangkau dan subsidi tepat sasaran. Tapi harga di pengecer masih bikin warga was-was guys, karena bisa tembus 25.000 per tabung. Jadi gimana ya nasib subsidi 87 triliun yang seharusnya bikin gas lebih murah? Yuk kawal bareng, jangan sampai harga melambung liar lagi. Kalau nemu harga gas yang gak masuk akal, laporkan aja ke pihak berwenang. Hak murid buat sekolah malah diselewengin. Ronald Ariston Sinaga atau yang lebih dikenal dengan Bro Ron memang jadi sosok yang kontroversial guys. Politisi PSI ini kerap memposting kegiatannya yang terkadang mengundang perdebatan. Ada yang pro tapi nggak sedikit yang kontra. Dan belakangan ini Bro Ron lagi concern dengan penyelewengan dana PIP atau program Indonesia Pintar oleh pihak sekolah. Bro Ron bahkan sampai membuka laporan ini dari semua pihak, khususnya para wali murid yang merasa tidak menerima dana PIP dari pihak sekolah. Misalnya aja laporan dari Kak Ayu dengan akun @nendenayu yang melaporkan ada 300-an buku tabungan BNI yang tidak pernah dibagikan oleh pihak sekolah sejak tahun 2017. Kata pihak sekolah sih takut hilang katanya. Kemudian ada juga nih permasalahan antara Bro Ron dengan Bank BRI dan juga sekolah di Parung Panjang. Misalnya saja SDN 3 Desa Pingku yang mana para orang tuanya nggak tahu jika anak-anak mereka sudah punya rekening dan juga buku tabungannya. Ketahuannya sih salah satu murid ingin mendaftar SMP dan baru mengetahui jika dirinya sudah terdaftar di Bank BRI, yang mana cukup aneh karena untuk mendaftar rekening baru harusnya diketahui oleh murid dan orang tua bersangkutan. Anehnya lagi nih ya, saat orang tua ingin mengecek berapa dana yang sudah cair, pihak Bank BRI menolak dan mengatakan harus ada surat pengantar dari sekolah. Lah, sejak kapan mencetak buku rekening harus ada surat pengantar sekolah? Nah, karena si Bro Ron ini dianggap sering nyenggol Bank BRI, dirinya mengaku diintimidasi guys oleh pihak oknum Bank BRI. Walaupun begitu, dirinya mengaku tak getar. Masih banyak lagi sebenarnya kasus penyelewengan PIP yang coba dibongkar Bro Ron. Kalau kamu tahu orang di sekitar kamu ngerasa ada yang janggal sama dana PIP ini, laporin aja.
Bro Ron udah buka pintu buat semua wali murid yang ngerasa dirugiin. Gagal SNBP gara-gara salah input, masa depan ratusan siswa di ujung tanduk nih. Bayangin aja guys, udah belajar mati-matian, punya nilai bagus dan berharap bisa lolos SNBP buat masuk PTN impian, tapi malah batal ikut gara-gara kesalahan input data dari sekolah. Ini beneran kejadian guys di SMA Negeri 1 Mempawah, di mana 113 siswa harus menerima kenyataan pahit karena data mereka telah difinalisasi. Waktu habis, sistem terkunci dan mereka nggak bisa ikut SNBP. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang harus tanggung jawab? Masa depan ratusan siswa ini jadi terancam cuma karena keteledoran pihak sekolah. Gimana ya perasaan mereka yang udah kerja keras bertahun-tahun tapi gagal cuma gara-gara human error? Apakah mereka masih punya kesempatan buat masuk PTN lewat jalur lain? Dan yang paling penting, apakah kejadian kayak gini bisa terulang di sekolah lain? Pihak sekolah sih udah minta maaf dan janji bantu siswa dengan kasih bimbel gratis selama 3 bulan buat persiapan UTBK. Selain itu, mereka juga mau langsung ke Jakarta buat ketemu admin pusat dan coba cari solusi. Tapi cukup nggak ya buat nutupin rasa kecewa para siswa dan orang tua? Gimana menurut kalian? Haruskah ada sanksi buat pihak sekolah atau cukup dengan solusi yang ditawarkan? Kasih pendapat kalian di kolom komentar ya. Baru aja dilantik, Presiden Trump langsung bikin gebrakan besar guys. Penasaran apa aja? Simak yuk. Dari kebijakan soal imigrasi, gender, sampai energi, semuanya dirombak tanpa babi bu. Ada yang bilang ini langkah brilian buat balikin Amerika, tapi nggak sedikit juga yang ngerasa ini malah bikin kontroversi gede. Perubahan ini bakal jadi game changer atau justru makin chaos di tengah masyarakat. Bayangin aja, kebijakan-kebijakan baru ini ngefek kejutan orang, gak cuma warga Amerika, tapi juga imigran dan bahkan negara-negara lain. Contohnya aja larangan suaka yang bikin ribuan migran terkatung-katung, kebijakan soal gender yang dianggap diskriminatif, sampai keputusan cabut dari perjanjian iklim Paris yang bikin aktivitas lingkungan panas. Kalau gini, apa kita benar-benar bisa percaya kalau semua langkah ini tujuannya untuk kebaikan? Atau justru ada agenda tertentu di balik semuanya? Apa ini bakal bikin Amerika makin kuat? Atau malah makin terpecah? Kebijakan Trump ini jelas gak cuma berita panas, tapi juga bakal nge-shape masa depan Amerika dan mungkin dunia. Perubahan besar selalu datang dengan pro dan kontra. Apakah kebijakan Trump kali ini akan mencetak sejarah atau justru jadi bumerang? Yang jelas dunia sedang memperhatikan. So siap-siap aja guys, babak baru drama politik ini baru aja dimulai. Kok bisa ya sertifikat hak guna bangunan diterbitkan di atas laut, bukannya cuma buat bangunan di atas tanah? Keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang mengejutkan publik guys, dan memunculkan banyak tanda tanya. Tidak hanya menghalangi akses nelayan, pagar ini juga menjadi bukti nyata adanya kejanggalan dalam tata kelola wilayah pesisir. Bagaimana mungkin sebuah pagar raksasa di laut bisa dibangun tanpa sepengetahuan pemerintah? Bahkan saat ini diketahui pagar tersebut telah memiliki sertifikat HGB yang diterbitkan untuk beberapa perusahaan besar. Mengapa HGB bisa diterbitkan di atas laut yang seharusnya menjadi milik negara? Apakah ada praktik mafia tanah yang bermain di balik kasus ini? Lebih membingungkan lagi, pemerintah terlihat tidak kompak dengan KKP yang meminta penghentian pembongkaran demi penyelidikan. Sementara TNI Angkatan Laut tetap melanjutkan pembongkaran atas pemerintahan Presiden Prabowo. Semua ini memunculkan pertanyaan besar guys. Siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab atas kekacauan ini? Dan bagaimana kasus ini bisa terjadi tanpa pengawasan? Presiden Prabowo diharapkan mengambil sikap tegas untuk menyelesaikan polemik ini dan mencabut semua bentuk bangunan atau sertifikat yang diperoleh secara melanggar hukum. Selain itu, KKP dan ATR atau BPN harus berkoordinasi secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Komplain ayam gratis nggak enak, tapi kalau keracunan makanan gratis gimana ya? Masih mau dibilang rezeki? Om Ded bikin geger jagat maya lagi nih guys. Kali ini YouTuber sekaligus presenter kondang itu menyinggung soal program makan bergizi gratis atau MBG yang disorot gara-gara ada siswa komplain ayamnya yang nggak enak. Dalam video Instagramnya, Dedi dengan lantang bilang kalau anaknya Aska ngomong kayak gitu dia nggak bakal ragu buat tabok. Tapi netizen gak tinggal diam guys, mereka langsung bongkar video lama Aska yang gak ada yang tahu gejrot. Jadi gimana nih om? Konsisten gak nih? Masalahnya gak cuma soal selera makan loh. Program MBG yang harusnya jadi solusi gizi buat anak-anak malah didera isu serius kasus keracunan makanan. Puluhan siswa dilaporkan sakit setelah menyantap menu MBG. Kalau makanan gratis ini bikin sakit, bukannya jadi solusi malah bahaya kan? Sekarang muncul pertanyaan penting nih guys. Apakah program ini benar-benar diawasi dengan baik atau cuma asal jalan aja? Daripada sibuk debat rasa ayam di media sosial, yuk kita fokus ke solusi. Program MBG ini penting banget buat anak-anak dari keluarga kurang mampu. Tapi pemerintah dan pihak terkait harus serius memperbaiki kualitas makanan dan pengawasannya. Warganet juga punya peran buat dorong perubahan, karena kritik membangun itu lebih berfaedah daripada cuma roasting. Jadi jangan cuma viral, ayo kawal sampai tuntas.